Oke, teman-teman, kita belajar lagi dan kita ketemu lagi di bab 4, itu tentang kekontinuan fungsi. Jadi di bab ini kita akan bahas tentang fungsi-fungsi yang kontinu atau berkelanjutan atau dia tidak kontinu atau dia kayak terputus seperti itu ya. Nah, di bab ini kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama itu kekontinuan fungsi di suatu titik, dan ada juga kekontinuan fungsi pada suatu selang, dan ada juga limit dan ketentuan fungsi komposit atau komposisi ya. Nah, habis itu terakhir adalah teorema nilai antara. Nah, di kontinu fungsi di suatu titik ya. Jadi sebelum kita bahas panjang lebar tentang kekontinuan fungsi, kita harus tahu dulu arti dari kontinu itu. Kontinu itu artinya berkelanjutan atau dia tersambung, terhubung gitu lah ya. Nah, kalau kita lihat dari suatu fungsi, kita mungkin lihat dari grafiknya dulu ya. Nah, grafiknya itu dia akan terhubung, tidak terputus gitu. Jadi kita lihat di kontinu yang grafik kontinu ya. Ini lanjut lagi gitu ya. Nah, kalau dia tidak kontinu maka dia akan terputus. Nah, ini kan titik nih. Nah, di titik ini dia akan terputus atau dia tidak kontinu di titik nol gitu. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan kekontinuan fungsi. Nah, untuk selanjutnya, nah, gimana cara kita untuk menentukan atau mengevaluasi fungsi itu kontinu nggak di titik itu atau dia tidak kontinu gitu ya. Nah, jadi teman-teman fokusnya itu ya, kalau kita baca definisi dulu itu misalkan fungsi f terdefinisi pada selang i yang memuat a, fungsi f dikatakan kontinu di a bila limit x menuju a fx itu sama dengan a. Jadi teman-teman nanti kita hanya mencari apakah nilai limitnya itu sama ya. Kalau dia sama berarti dia kontinu, kalau berbeda dia tidak kontinu gitu. Tapi tidak sesimpel itu ya. Karena kita harus memastikan dulu. Yang pertama apa yang kita pastikan adalah fungsi FA-nya itu terdefinisi atau fungsinya terdefinisi pada titik tersebut ya. Nah, yang kedua, limitnya ada. Limitnya ada apa gimana cara carinya? Ya berarti kita cek limit kiri dan limit kanannya gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah kita cocokin apakah FA-nya itu akan sama dengan limitnya gitu ya. Kalau sama, baru kita buat kesimpulan bahwa fungsinya kontinu di A. Gitu. Oke, itu untuk kekontinuan fungsi di suatu titik ya. Misalnya fx itu sama dengan gitu ya. Nah, ini ada fungsi sepenggal, kita ambil aja min satu, ini x, ini satu ya. Ini x kecil dari satu, x sama dengan satu, x besar dari satu ya. Nah, kita tentukan ya, tentukan eh, fungsi f ya, kontinu di x sama dengan satu ya. Nah, pertama ya, jadi kita jawab ya. Pertama kita tentukan dulu f1. Nah, f1 yang mana kita ambil fungsinya? Kalau kita untuk mengambil fungsi f1 atau fungsi di x sama dengan satu, berarti yang ada sama dengan satunya. Jadi hanya ini ya. Kalau bentuknya kayak gini, berarti yang kita ambil yang ada sama dengannya. Kalau bentuknya seperti ini, nah berarti kita ambil yang ini juga gitu. Misalnya ada dua kayak gini kan. Berarti yang ambil fungsinya yang daerah asalnya adalah x besar sama dengan satu gitu. Karena ada sama dengannya. Ya, jadi itu patokannya. Nah, berarti ini fungsinya adalah x kan, karena dia f1 berarti, nah, satu. Berarti hasilnya satu. Oke, berarti dia terdefinisi di satu. Nah, berikutnya itu adalah eh, limitnya. Berarti kita cek limit kiri, fx ya. Berarti limit kirinya apa nih? Berarti yang kiri ini ya, 2x min 1. Berarti ini berapa ininya? Satu ya. Nah, limit kanan ya, fx. Berarti limit x menuju satu dari kanan. Ini berarti satu ya, karena ini ya. Nah, berarti dia satu juga. Nah, berarti ini artinya apa? Limit x menuju satu dari kiri fx ya. Ini langsung sebenarnya langsung aja boleh aja ya. Tapi kalau kita pengen buat pakai lebih detail, nah itu lebih bagus gitu ya, sama dengan satu. Maka ya, ini buat karenanya, maka limit x menuju satu fx sama dengan satu gitu ya. Nah, setelah kita tentukan
fungsinya ada nilai di 1 dan limitnya ada juga. Nah, baru kita cocokin. Berarti F1 sama dengan 1 sama dengan limit 1 X menuju 1 Fx. Nah, karena dia sama, maka ya, berarti kesimpulannya ya, F continue di ya X sama dengan 1. Nah, kalau dia tidak continue gimana? Jadi teman-teman tinggal membuktikan aja salah satu dari 3 ini. Ya. Jadi teman-teman kalau dia udah terdefinisi, lanjut lagi ke ada, limitnya ada atau enggak, lanjut lagi kalau dia sama. Tapi kalau misalnya nih, dia tidak terdefinisi, berarti udah selesai situ. Buat aja kesimpulannya. F tidak continue karena F tidak terdefinisi di X sama dengan sekian gitu. Ya. Nah, atau dia terdefinisi tapi apa namanya? Di limitnya nggak ada, jelasin aja. Karena limit X menuju sekian Fx itu tidak ada, maka F tidak continue di X sama dengan sekian gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ngomongnya kekontinuan fungsi pada selang ya. Nah, sekarang pada selang teman-teman. Nah, yang kita bahas yang awal itu adalah continue kiri dan continue kanan gitu ya. Tadi kan ada kekontinuan fungsi. Jadi rupanya ada juga nih dia continue kiri aja atau continue kanan aja gitu. Nah, kalau dia kiri ya, jadi misalkan fungsi f itu terdefinisi pada selang A-nya nggak masuk tapi B-nya masuk ya. Nah, fungsi f dikatakan continue kiri di B ya bila limit x menuju B, ini menuju B sini ya, selang-selang ujung di kanan. Nah, fx itu sama dengan fb. Jadi nanti teman-teman cek aja ya. Kalau limit kirinya itu sama dengan fungsinya ya di titik yang sama, berarti itu limit continue kiri gitu. Tapi kalau hanya limit kanannya aja yang sama dengan apa namanya? Dengan nilai fungsi di titik yang sama, maka itu continue kanan gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, teman-teman. Simpelnya gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ada lagi kekontinuan fungsi pada selang. Jadi kalau tadi itu cuma apa namanya? Kita lihat dari kontinu kiri, kontinu kanan berhubungan dengan kita kontinu pada selang, ya. Jadi ada beberapa definisi dan teorema yang perlu kalian pahamin dan ingat ya, ingat gitu ya. Nah, yang pertama definisinya. Fungsi f kontinu pada selang A dan A sampai B jika f kontinu di setiap titik pada selang tersebut ya. Jadi artinya apa? Kalau kita udah tahu ya, jadi kalau kita udah tahu ya atau dia continue ya atau f continue di setiap titik pada selang, maka dia udah pasti ya fungsi itu continue pada selang A sampai B gitu. Atau kalau kita udah tahu ya bahwa selang dia continue pada selang A, B, pasti bisa kita pastikan adalah fungsi itu akan continue pada titik-titik yang ada di selang ini. Contohnya, saya nih si fx ya, dia continue di selang 2 sampai 5 gitu. Nah, kita coba tentukan ya, tentukan atau periksa gitu ya. Oh, bisa periksa ya biasanya. Nah, f itu continue nggak di x sama dengan 3 gitu contohnya. Nah, bisa kita coba aja karena f itu continue di 2 sampai 5, maka pasti f itu akan continue juga di x sama dengan 3 gitu. Menurut definisinya, ya kan? Tapi teman-teman nggak usah buat menurut definisinya, nggak usah. Langsung aja jawab gitu. Nah, habis itu fungsi f continue pada selang ini pakai siku ya, A, B. Jika f itu continue, berarti kita harus pastikan 3 ya. Yang A sampai B, dia harus continue dulu. Yang mana selang terbuka, terus kita cek lagi, dia continue kanan nggak di A. Dan apakah dia continue kiri di B. Kalau salah satu yang nggak masuk, berarti ini nggak berlaku gitu ya. Tapi kalau dia hanya continue kanan doang, ya, kan ini continue kanan doang gitu kan, atau continue kiri doang, berarti ini sikunya satu doang gitu, ya. Nah, berikutnya itu ada teorema lagi. Ini untuk mempermudah kita. Kalau teman-teman bertemu dengan fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi trigonometri, fungsi akar, fungsi eksponen, logaritma, dan nilai mutlak, maka ini sudah dipastikan fungsi-fungsi yang 7 ini dia pasti continue di daerah asalnya.
Sehingga teman-teman harus bisa mencari daerah asalnya, ya. Jadi teman-teman nanti harus ingat nih bab 2 gitu. Kembali lagi bab 2 nantinya untuk mencari di fungsi selang ini, ya, kontinu fungsi pada selang. Oke. Nah, baru kita coba kerjakan soal ini. Katanya tunjukkanlah bahwa fungsi f ini kontinu pada selang 4 sampai 5, tapi dia tidak kontinu di x sama dengan 5, ya. Nah, berarti kita coba ya. Kita coba, berarti kita punya fx itu sama dengan akar dari 5 kurang x, ya kan? Nah, berarti yang pertama kali kita tentukan apa? Ingat, ini fungsi apa? Fungsi akar. Nah, kita lihat fungsi akar. Fungsi akar, dia kontinu pada daerah asalnya. Sehingga ini kita cari aja df-nya apa. Nah, df berarti ingat ya, fungsi akar daerah asalnya apa? Di dalam akarnya itu besar sama dengan 0. Sehingga ini jadi apa? X kecil sama dengan 5. Ya enggak? Nah, X kecil sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang ya kita lihat berarti si apa? Fx ini ya, di fx ya, fungsi f continue ya di x di selang ya, pada selang ya bahasanya, pada selang ya, minta hingga sampai 5, ya enggak? Nah, karena dia continue di minta hingga sampai 5, maka ya f pasti ya continue di ya 4,5 gitu. Kenapa? Karena kan udah jelas ya. Kalau dia continue ya, continue di A sampai B, ya itu bahasanya ya, maka udah dipastikan juga dia akan continue di setiap titik pada selang tersebut gitu. Nah, kan di sini yang disoalin cuma 4 sampai 5 doang. Berarti dia pasti continue juga di sekitar sini kan? Karena continue aja dari min hingga sampai 5 nih. Pasti dia akan continue juga dari 4 sampai 5 gitu. Nah, tapi kita ini udah pasti ya. Berarti kita yang membuktikan dia tidak continue di X sama dengan 5. Gimana caranya? Ya berarti tinggal apa aja kan? Berarti yang pertama ya, F ya continue di X sama dengan 5 ya. ADB ya, ADB ini akan dibuktikan ya. Berarti bukti ini udah selesai satu ya. Bukti yang pertama ya. Berarti F5 ya. Nah, F5 kita masukin ke sini, dia kan terdefinisi di 5 ya. Berarti ini jadinya oh, apa namanya? Akar dari 5 kurang 5, berarti sama dengan 0. Habis itu limit X menuju 5 dari kiri dulu ya. Kiri masih terdefinisi ya. Nah, berarti ini Fx berarti sama dengan limit X menuju 5 dari kiri akar dari 5 kurang X ya. Berarti sama dengan 0 juga. Nah, masalahnya di sini adalah limit X menuju kanan. 5 menuju kanan, Fx. Nah, ini tidak ada teman-teman. Ya. Nah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia hanya terdefinisi, nih kalau kita buat daerah asalnya, nah ini 5 nih, ya. Dia terdefinisi di kirinya aja, di kiri 5, di kanan 5 enggak, gitu, ya. Sehingga dia tidak memiliki nilai limit di sebelah kanannya, gitu. Nah, baru buat karena limit X menuju 5 Fx tidak ada, ya, maka ya limit X menuju 5 Fx ya tidak ada juga gitu. Oke. Nah, karena dia tidak ada limitnya, maka ya baru kita simpulkan F tidak continue di X sama dengan 5. Jadi alasan dia tidak continue adalah dia tidak memiliki limit kanannya. Sehingga limit utamanya tidak ada, artinya dia tidak memenuhi 3 syarat tadi ya, salah satu dari 3 syarat tadi. Sehingga udah bisa kita buat kesimpulan F tidak continue di X sama dengan 5. Tapi dia continue dari 4 sampai 5. Gitu. Oke. Nah, itu untuk materi kekontinuan fungsi pada selang gitu. Nah, gimana nih perasaannya setelah mendengarkan penjelasan materi tentang limit dan kekontinuan fungsi?
Semoga teman-teman bisa lebih paham daripada sebelumnya. Dan jangan lupa nonton terus ya video ruang belajar tentang materi-materi di sesi UTS ini agar mendapatkan nilai yang terbaik nantinya. Oke, aku Adrian, pamit dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.